Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama gue Sumaradi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang. Nah, pada video kali ini gue lagi berkunjung ke base campnya Lentera Malam. Biasanya kan yang nge-host itu Bang Jamal sama Bang Adit. Nah, sekarang gue yang nge-host nih gitu kan. Samping gue nih ada Bang Jamal, sehat Bang ya. Dan juga Bang Adit. Pengen ngulik nih Bang ya. Boleh. Ngulik terkait kok bisa sih gitu ngebangun nih channel, perjalanan itu gimana. Nah, mungkin pertanyaan pertama adalah kapan sih Bang nih ide muncul ini? Ide muncul bisa bikin YouTube itu. Lentera Malam itu muncul idenya sekitar bulan Maret tahun kemarin tuh, pas pandemi banget, baru banget muncul di Indonesia tuh ya kan. Nah di situ gue kan sering banget dengerin cerita horor Mang. Nah gue tuh di situ pengen bikin podcast lah. Awalnya gue pengen bikin podcast ya kan, podcast horor. Nah gue inget nih salah satu temen kampus gue, Adit ya kan. Gue kontak lah Adit, Cuk, lu tahu podcast kan? Iya tahu. Suka horor gak? Suka ya kan. Kita bikin yuk podcast horor. Nah si Adit bilang, wah sekalian aja kita bangun YouTube. Kebetulan dia pengen bangun YouTube ya kan, cuman gak ada partner. Okay. Udah akhirnya kita ketemuan di Kopi Joni ya cuy ya. Tempatnya Hotman Paris. Paris. Pertama kali tuh. Iya pertama kali. Tapi kita nongkrongnya nggak di tempat kopinya. Kagak. Kan lagi pandemi tuh. Iya kan. Iya. Kita nongkrong di trotoar pinggir jalan. Nah dari situ udahlah kita ngobrol ya kan, cuy gimana nih maunya konsepnya. Yaudah konsepnya podcast di videoin dan diupload nanti di YouTube. Makanya pas video pertama awal-awal kita tuh kebanyakan pada saat narasumber cerita nih, itu kita potong-potong karena kita pengen. Nah karena pengen podcast ya cuy ya. Ngobrol-ngobrol biasa ya namanya podcast kan nyantai Bang ya. Iya, lempar-lemparan ya kan. Ternyata nggak penonton nggak suka lah. Ya penonton nggak suka lah kalau kita di saat narasumber ngomong kita timpalin, itu penonton nggak suka. Akhirnya ya udah kita berubah konsep ya kan. Ya udah berjalan sampai sekarang gitu. Kalau dari lu ada tambahan nggak cu? Ya itu aja sih sebenarnya sih. Ya benar kata Jamal, kita pertama kali si Jamal tuh pengen bikin podcast, bukan podcast di YouTube ya, podcast di Spotify. Itu. Nah, kata gua lebih baik kayaknya YouTube lagi lumayan rame nih. Ya udah akhirnya ya gua kasih ide YouTube, kebetulan gua lagi mau bangun channel gitu dan belum ada partnernya gitu. Karena kan kalau sendiri kayaknya kurang semangat gitu. Kalau kecuali Umang nih single fighter deh. Jadi pertama itu dari Maret Bang ya, dan sekarang itu Maret 2021. Alhamdulillah udah setahun pas ya. Untuk ide sih setahun pas. Cuman kita kan upload video pertama kali itu April. Tapi untuk video pertama karena kebanyakan netizen yang nggak suka dan kita takutnya mereka nggak nonton lagi LM ya kan. Namanya ada subscriber baru nonton tapi kenanya yang di video pertama. Ya kan takutnya kan. Ya kan akhirnya nggak mau nonton seterusnya. Ya udah akhirnya kita hapus lah ya. Kita take down video awal. Ada dua video awal. Dua video yang paling banyak komen headnya. Komplain semua isinya Bang. Iya. Berarti emang atas dasar otodidak Bang? Otodidak sih. Bukan berarti dalam kuliahan itu broadcasting gitu kan? Enggak ya, otodidak dan emang punya semangat ya? Iya. Spirit. Kalau semangat mencari uang. Dan teman-teman gini ya, sempat ngobrol belakang kamera, kita nih bertiga dalam satu kampus nih. Oh iya benar. Ini Gunadarma. Tapi Umang lulus, gua sama Jamal tidak lulus. Kenapa nih Bang? Namanya itu Lentera Malam. Kenapa nggak Lentera Merah atau Lentera tukang jagung gitu kan? Kenapa namanya Lentera Malam? Idenya muncul itu di mana Lentera Malam? Sempat tuh Bang, yang tadi lu sebut tuh Lentera Merah, awal kita sempat kepikiran Lentera Merah juga, cuman kayaknya itu kan nama film gitu kan. Iya. Takutnya ya kedepannya ada masalah atau apa gitu ya kan. Dan sebenarnya orang malah banyak yang nyebut Lentera Malam itu Lentera Merah. Iya. Cuman nama Lentera Malam itu udah kita pikirin ya lama banget, maksudnya nggak cuma sehari 2 hari jadi. Karena gua sama Jamal pengen sebuah nama yang long last, gampang diingat. Jadi ya gua rasa nama Lentera Malam itu pas banget lah menurut gua. Dan itu nama Lentera Malam kepikiran juga karena gua dulu dari awal udah mau konsep pakai lampu teplok apa gitu ya namanya.
Nah, gue kepikiran pakai ini dulu sebelum nama Lentera Malam ada. Makanya namanya sebelum Lentera Malam sempat aneh-aneh. Apa gua pertama muncul ya sebelum Lentera Malam nih? Gue pertama namanya Lentera dan Meja. Ketahuan di sini kan Lentera dan meja mungkin Ada lentera dan ada mejanya. ngobrol di Iya. Aneh banget namanya ya. Terus macam-macam lah, banyak lah. Pokoknya yang sering bikin gua ngakak sama Jamal itu lentera dan meja. Kayak aneh aja gitu. Tapi sempat kepikiran gitu ya kan. Akhirnya ujung-ujungnya dapat nama ya Lentera Malam ini gitu. Gua malah ngerasain ibaratnya gua kan sama Jamal ngebangun LM 6 bulan bener-bener nggak ada pemasukan sama sekali dan kita harus keluar duit terus kan. Dan gue ngerasain itu malah kadang-kadang orang ada cerita di masa sulit sama di masa enak gitu. Kalau gue malah ngerasain dari pertama kali gue bikin LM itu udah ngerasain nikmatnya, enak aja biarpun kita keluar duit tapi tetap aja karena jalaninnya happy, nggak berasa gitu kayak gue dulu pernah susah deh kayaknya, se-effort apa sih gitu, gue nggak ngerasa kayak gitu. Jadi ngerasain ya happy aja dulu, cuman jalanin aja gitu sebenarnya sih. jalanin aja Iya. niatan gitu kan, dan keinginan kemauan Iya dan gitu sih. diiringi dengan doa. Dan kunci utama LM dari dulu konsisten. Itu bang, bener bang. Yang susah tuh konsisten. Betul Entah sekali. itu bergerak dalam kehidupan nih, konsisten susah banget memang. Nah, itu adalah proses yang harus kita nikmatin bang. Betul. Itu. Iya, Pak. Semua proses, mau itu pahit, mau manis, mau asam, kita telan matang-matang aja. Betul, betul. Konsepin untuk template tempatnya ini emang ente berdua bang, untuk remukin suatu set tempat. Kalau saya tempat ya, kebetulan kita samping rumah gua udah ada bangunan kosong. Jadi pas kita survei gitu nyari tempat, lah ini udah jadi nih tempat nih, udah nggak perlu diapa-apain lagi. Iya. Dan kita beruntung, maksudnya gue beruntung banget lah, belakang rumah gue ini ada rumah kosong, dikasih kemudahan lah sama yang di atas, kita dapat tempat yang udah lumayan, gue rasa pas lah buat horor gitu. Oke, jadi nggak perlu tambah-tambahin atribut lainnya. Begini juga udah jadi ya kan? Iya. Oke. Yang kebetulan konsep ya cuman lentera ini aja sebenarnya. Oke, ini harus dibawa kemana-mana. Iya, betul. Kalau nggak ada ini berarti bukan Lentera Malam. Minyak tanahnya import dari Citayam. Kalau di Jakarta lu tahu kan bang, di tempat lu juga susah kan nyari minyak tanah kan. Ini lo dapetin di mana nih bang? Ini kebetulan admin gua April ya kan ya, lu kan udah kenal juga. Itu tinggal di Citayam. Nah, itu gua import dari dia. Kalau lampunya nih udah susah. Iya, kalau lampunya Tokped. Oh, Tokped aja. Video pertama yang dinaratorkan ya. Itu ente emang bener basicnya bisa dikatakan apa ya, lisan atau menulis public speaking betul. Iya. Jujur kagak ada, Mang. Kagak ada sama sekali. Lu kalau ngelihat nonton video LM pertama kali, iya, itu kaku banget. Narasi betul. Jangan kan narasi. Kita pembukaan aja itu belibet dan kaku. Dan gue pun salut sama Umang. Kenapa? Karena Umang ini dari video pertama yang gue lihat malah lancar doi ya daripada kita itu ya. Iya. Kalau gue parah cu, perjalanannya ya itu tadi belajar dulu ya kan. Nah, sampai sekarang narator itu kan ada di segmen cerita horor ya. Nah itu pas pertama kali dites itu kita tes si pengalamannya si Adit waktu di Gunung Salak gitu. Berarti ada berapa segmen nih bang di Lentera Malam? Sebenarnya segmen ini kalau dihitung-hitung ya ada yang aktif sama yang nggak aktif. Itu segmen kayak apa, saksi misteri, narasumber tuh, cerita horor ya kan. Telusur itu explore dulu, kita ada. Terus review film sebenarnya ada cuy ya. Iya, ada tapi view-nya meninggal sekali. Kalau lo punya kemauan, kalau punya keinginan, lakuin aja dulu gitu. Betul sekali. Hasilnya gimana nanti aja dulu, yang penting lakuin bang. Betul banget bang. Ya tadi ceritain Jamal, kita dari awal dari nggak bisa, udah lempar aja, lempar keluar aja. Nggak mikirin di komen jelek atau enggak, itu lempar aja. Kayak gue nggak bisa public speaking, narator gitu kan, udah cuek aja. Gue aja sampai sekarang ngeliat video gue yang awal itu malu sendiri. Ada yang suka gitu. Iya. Sama banget gue ya, gitu kan. Sama ini, gue tuh kan ada tuh cerita horor gue yang naik tuh sampai 1 juta itu tsunami. Tsunami. Itu tau gak pikiran gue apa? Ya? 1 juta orang lihat gue goblok kayak gitu. Cerita gue orang goblok kayak gitu. Masih awal-awal banget itu ya. Wih, parah itu. Itu mungkin ada momen gitu ya akhirnya naik. Tapi gue mikirnya, 1 juta orang lihat gue apa grogi goblok gitu cara ceritanya. Iya, betul. Ini kan lokasinya bisa dikatakan ya bangunan lawas lah ya, bangunan tua yang ditinggal sama penghuninya berpuluh-puluh tahun. Terus ada narasumber yang merasakan ketika lagi tag video nih dia merinding lah atau apalah. Gue juga pernah
cerita ya di LM, Iya. di Kampung Air Gunung Cerme, itu juga sama, gue ngerasain merinding, ngerasain yang ngeliatin. Bisa lihat nonton ya di linknya ada di bawah video nih, bisa lo tonton. Itu sama, gue ngerasain kayak gitu. Tapi lo ketika tag atau ketika ada narasumber, ada gak yang ya merinding lah atau apalah? Kalau itu biasanya di luar apa in frame ya, maksudnya tuh pas mau datang ke sini. Nah, kebetulan yang jadi narasumber di Lentera Malam itu banyak yang sensitif nih, ya kan. Dan katanya pas dia masuk ke lokasi syuting kita itu dia belum apa-apa udah disambut sama nenek-nenek, ya kan. Dan untuk sosok nenek-nenek ini nanti mungkin Adit bisa cerita dikit. Terus sama ada juga beberapa tuh yang bilang itu banyak yang nonton di belakang kamera. Rata-rata ya nenek-nenek itu yang paling sering dilihat ya. Gue mulai lagi ngomongin Jamal ya karena rata-rata yang diundang ke LM kan emang orang yang pernah ngalamin mistis kan. Ya 90% orang yang ngalamin mistis, orang-orang sensitif yang kemungkinan besar ya ada juga yang indigo gitu. Jadi ya lumayan banyak lah ibaratnya. Ibaratnya ruangan ini pun yang kita, ini kan ruangan kedua LM ya, maksudnya kalau depan banjir, kita kan depan suka banjir tuh. Depannya ada teras emang. Betul. Syuting kita di dalam. Nah, kalau di dalam sini, kalau kita lagi syuting di luar tuh sering katanya di atas itu tuh. Suka ada yang ngintip-ngintip katanya. Atau kalau lagi syuting sini dari sini karena belakang sini kebun pisang, Mang. Oh iya, kelihatan. Iya, full kebun pisang. Dan kalau kebun pisang kan terkenalnya pocong gitu. Iya. Kalau nenek-nenek sejarahnya emang dari sebelum LM dibangun pun nenek-nenek itu udah terkenal di lingkungan gua yang menghuni bangunan ini. Dan itu udah dikonfirmasi sama beberapa narasumber yang sensitif tanpa gue cerita. Dan karena gue kan nggak pernah cerita juga, maksudnya nggak pernah cerita juga ke video-video gue yang sebelumnya gitu. Kalau sekarang mungkin udah beberapa video yang gue cerita sedikit tentang nenek-nenek itu. Dan mereka rata-rata tanpa gue kasih tahu udah nyebutin langsung nenek-nenek itu. Dan gue bilang wah anjir, tanpa gue kasih tahu dia tahu nenek-nenek gitu. Berarti nenek-nenek itu benar-benar ada di tempat ini. Gitu. Lo pernah ngalamin gak bang cerita mistis atau horor? Soalnya kan ini konten lo konten mistis ya, konten kreator mistis kan bisa dikatakan misteri atau horor. Lo punya pengalaman yang berkesan nih, tapi mistis sampai ngebekas gitu sampai sekarang? Itu ini bukan syuting nih, tapi pengalaman pribadi ya. Iya. Gua ada, tapi gua bukan cerita horor tentang apa pengalaman gua bukan pendaki. Gua lebih ke urban legend. Nah, jadi gua punya teman, dia suka banget balapan liar tuh, ya kan, dia joki balapan liar. Nah pada saat dia balapan liar itu dia mengalami kecelakaan, Mang. Nah di situ setelah mengalami kecelakaan itu dia gentayangan, Mang, di kampung gua, termasuk kena ke gua. Nah itu pada saat gua pulang ke rumah itu gua kan sering banget rep-repan nih, Mang, ya kan, gua lagi rep-repan ini. Gue pada saat itu tidurnya tengkurap, Mam. Nah di sudut mata gue ini gue ngeliat ada bayangan hitam. Oke, lagi. stop itu aja bang. Oh, iya. Bisa ditonton di channelnya Prasojo Muhammad. Ini cerita lengkap banget ceritanya Bang Jamal. Untuk Bang Adit nih. Oke. Gue ada satu yang udah gue pernah up di Lentera Malam tuh yang pengalaman gue di Gunung Salak. Kalau pernah nonton aja di situ. Sama satu lagi yang nggak bisa gue lupain saat gue pertama kali pindah rumah gue di Citra Indah. Gue pas sempat tinggal di Citra Indah. Ini gue sadar nggak sadar ya antara gue rep-repan atau gue mimpi. Kayak rep-repan sih jadi ya. Jadi gue baru awal-awal pindah di rumah situ, gue tiba-tiba kebangun keringetan. Gue ngerasa ada yang aneh di belakang rumah gue. Nah pas gue buka jendela kamar gue itu kan langsung ke belakang rumah tembusnya karena kamar gue di bagian belakang. Pas gue buka gitu, Tukang paket. paket bang, paket. Tapi begini lagi. Terus ini begini aja. Nempel di kaca. Lo kasih si Adit. Santai aja, santai. Iya santai aja, nggak usah sus amat, santai aja. Nah pas lagi gue buka jendela, itu gue ngeliat pocong, Mang. Pocong lagi ngadep ke arah rumah gue, ngeliatin rumah gue, tapi ke arah pintu belakang rumah gue. Gue kan di sampingnya tuh, dia nggak ngeliat ke arah gue. Dan ya pocong itu cuma diem aja di situ. Dan di situ gue, itu makanya gue masih bingung itu rep-repan atau gue mimpi. Pokoknya langsung keringetan lah, badan gue keringetan semua. Dan sampai sekarang gue masih ingat itu kejadian itu sih. Dan di Citra Indah itu gue di komplek gue,
emang terkenal angker karena di dalam satu-satunya klaster di Citra Indah yang ada pohon tuanya gede banget, nggak boleh digusur sama developer. Sampai sekarang jadi di klaster gue tuh dipagerin aja gitu. Oke. Main serem lah. Gak seru gua. Oh iya, sampai di Nah jadi gitu teman-teman ya. Selain mereka berdua membawakan cerita atau konten misteri, ternyata di balik konyolnya biasa lo sos itu ya, punya cerita-cerita misteri juga yang masih ngebekas bang ya. Masih ngebekas, dan mereka juga tadi masih nginget gitu. Tadi kalau mau dengerin cerita Bang Jamal, udah Bang Jamal lu cerita di Prasojo Muhammad, bisa pantengin linknya di bawah. Bang Adit juga ada di Gunung Salak bang ya, Iya, bisa langsung nonton di Lentera Malam. Nah misalkan nih bang, gue punya cerita gitu kan. Misalkan gue di daerah di luar Jakarta dah, tapi gue pengen sumbang nih cerita nih. Gimana caranya tuh bang? Oh itu gampang banget sebenarnya. Kalian nih penonton Umang juga boleh, siapapun boleh. Itu tinggal DM aja ke IG kami kan. Ya itu nanti mungkin linknya lo taruh di deskripsi sama. Langsung aja email ke tulisan kalian itu ke email kita juga ada di ceritahoror.lentaramalam@gmail.com. Berarti ini terbuka bang ya, siapapun Terbuka. yang punya cerita misteri kirim email gitu ya. Kirim email. Mau jadi narsum juga boleh. Kalau bisa ceritanya yang pembunuhan, gantung diri, kita sangat suka itu. Langsung aksesnya approve. Iya, betul sekali. Karena gue suka banget sama cerita-cerita yang ada tragedinya gitu. Maksudnya bukan karena gue senang menari-nari di atas tragedi ya, cuman karena gue rasa cerita-cerita kayak gitu cukup menarik lah gitu. Untuk kita bahas lah ya. Betul sekali. Nah jadi cerita atau yang disajikan oleh Lentera Malam bukan untuk nakut-nakutin teman semua bang ya. Bisa. Semua untuk ini aja entertaining aja, Iya, hiburan ya kan. betul. Karena kan beberapa orang itu suka banget sama namanya cerita horor. Termasuk gue juga seneng banget dengerin cerita horor gitu. Dari sekian lo upload video nih, atau dari sekian lo bawain cerita, atau dari sekian lo hadirin narsum, 4 video deh yang menurut lo tuh serem gitu. 4 cerita. Dua-dua nih, kebagian dua-dua. Kita suruh dia mikir. Dari gua mungkin sekarang belum naik nih Mang, cuman nggak tahu nih kalau lu uploadnya kapan ya. Yang pertama gua ada cerita tentang ini narsum ya. Narsum. Narsum pengalaman didudahin sama pocong. Lu cuman biasanya kan orang pada sering denger aja cerita-ceritanya kan, lu didudahin pocong nanti bau busuk segala macem. Ini narasumber Lentera Malam ada yang benar-benar ngalamin dan sampai sekarang dia bekas ludahan pocongnya nggak bisa hilang. Ada buktinya. Ada buktinya di sini dia. Nanti lihat. Nanti lah kalau LM pantengin ya, iya Lentera pantengin Malam, nanti Lentera nyalain Malam. loncengnya. Nanti ya mungkin bulan depan naik sih itu. Sama yang kedua, ini cerita narasumber pertama yang paling bikin gue merinding pas lagi kan seperti biasa kalau Lentera Malam kalau mau ngundang narsum pasti nanya dulu ceritanya kayak apa. Itu ada ceritanya si Ata namanya. Itu judulnya ya gue lupa lagi. Itu meninggal saat hamil. Meninggal saat hamil itu narasumber namanya Ata. Wah itu gue pas lagi dengar cerita dia, previewnya dia sebelum gue syuting sama dia, gue langsung merinding cuy pas dengar ceritanya. Jadi itu kisah tentang orang yang meninggal saat hamil, nggak lama dari situ gentayangan, dan dia ngeliat langsung sosoknya manggil-manggil nama mamanya di depan rumahnya. Paket lagi. Iya. Paket lagi. Kira paket lagi. Manggil-manggil namanya bang. Kira paket lagi. Iya betul. Terus apa lagi ya? Baru 2 bang, 2 lagi. Baru 2. Yang Nabila yang kemarin baru belum lama gua upload itu hantu Nabila korban dari mutilasi. Kejadiannya di Ambon, cuman kita kan nggak bisa publish nama desanya ya. Jadi di desa itu udah terkenal banget tuh, karena ya itu terlalu sensitif lah kalau kita bukan nama desanya ya. Ya pokoknya kejadiannya itu setelah perempuan itu dimutilasi, gentayangan, neror warga, hampir semua warga diteror. Jadi di momen-momen itu kan kejadiannya tahun 2005 apa 2015 ya? Iya. Tahun segitulah, gue lupa 2005 atau 2015. Itu desanya tiap habis maghrib udah hening, nggak ada yang berani keluar dan nggak berani ada yang masuk desanya. Nah, jadi kalau orang sono udah tahu ya nggak bakal berani masuk ke dalam desa itu di atas habis maghrib ke atas lah pokoknya, karena bahkan yang cerita itu ngomongnya bakal dipastikan bertemu dengan sosok itu. Nah kalau untuk cerita selengkapnya bisa langsung mampir di Lentera Malam. Betul sekali. Satu lagi bang.
Satu lagi yang mana ya? Enak juga ya. Oh ini pemandi jenazah. Oh iya. Pemandi jenazah. Barusan tadi syuting tuh. Ya. Abis sebelum kita syuting sama Umang, dia habis cerita juga tentang ambulan. Itu wah itu serem banget lah, ibaratnya itu beda daripada cerita-cerita horor yang lainnya di LLM. Karena kan biasanya ya cerita pengalaman mistis kan. Dia cerita pengalamannya saat memandikan jenazah. Jadi banyak hal-hal bukan mistis ya. Mistis sih ada, ya terasa mistis aja, cuman dia lebih ke kenapa orang yang saat dimandikan itu ada kendala dan atau ada kejadian aneh-aneh, dia nyeritain semasa hidupnya orang itu gimana sih gitu. Pas masa mudanya tukang coli, enggak sih, enggak tukang coli juga sih. Itu salah satu video Lentera Malam yang gua rasa wah itu bagus banget lah gitu. Dari segi cerita dan pesan-pesan yang bisa diambil dari cerita itu gitu. Nah terakhir ini Bang, untuk teman-teman semua pesan ya buat teman-teman semua yang mungkin pengen dalam industri dunia kreator, mungkin gue bilang industri ya, industri dunia konten kreator, yang dia pertama tuh dia pengen bikin begini tapi alatnya nggak ada, yang tadi dia bikin begini tapi paketnya nggak ada gitu. Punya pesan nggak Bang buat teman-teman semua yang mungkin pengen terjun gitu konten kreator? Oh, ada sih dikit sih. Jadi sebenarnya ini hampir sama yang dialami sama Lentera Malam. Karena Lentera Malam kan yang lo tahu nih, yang kita tahu lah, itu set tempatnya aja seadanya ya kan. Terus kita juga beli barang-barang pun murah-murah aja. Nah, kalau misalkan teman-teman bahkan sama sekali nggak punya biaya untuk ngeluarin duit, ya pakai aja yang seadanya dulu, kayak handphone misalkan ya kan, pakai handphone. Terus sekarang juga pada murah-murah sebenarnya emang, kayak misalkan sebenarnya untuk yang paling pertama nih, kalau misalkan lo ngambil konten cerita horor atau podcast segala macam, itu paling utama kan audio. Nah audio itu kebetulan murah-murah ya kan, lo beli clip-on aja sekarang di online shop itu udah murah banget. Nah terus sama udah lu tinggal konsisten aja, nggak usah lu peduliin lu bagaimana ya kan, pembawaan lu gimana, nggak usah pedulin itu aja, lempar aja dulu. Ya seperti yang tadi dibilang di awal, gue sama Adit nggak punya basic public speaking ya kan, tapi ya udah lempar aja, kaku bodo amat. Tapi kan nanti orang melihat, ketika kita udah nyampe di atas, orang melihat nih, pasti orang bakal ngeliat tuh konten. Waduh, gue sampai ingusan ini, sampai apa, hidung gue mulia ini. Mulia itu kalau lo ngeliat, mulia tuh. Nah itu jadi ya udah lu lempar aja, nanti juga mereka bakal lihat perjalanan lu gitu kan, dari yang nggak bisa apa-apa sampai lu bisa. Pasti bisa kok, latihan terus pasti bisa, bener deh. Kalau dari gue sih itu aja, kalau dari lu. Kalau gue sih ya itu bener kata Jamal, pakai seadanya dan yang utama konsisten. Karena gue itu sampai 6 bulan bener-bener nggak ada yang nonton Bang. 6 bulan tuh video cuman paling gede paling 500 Bang. 500 itu paling gede. Ya mungkin kita dikasih rezeki bisa naik gitu, alhamdulillah. Dan betul sekali. 6 bulan itu nggak ada ini cuy, kita nggak ada AdSense. Nggak ada pemasukan sama sekali. Benar-benar kita apa namanya? Ya uang dari nyolong. Enggak juga sih. Ya nyolong kotak amal enggak juga sih. Pakai duit yang seadanya aja gitu. Ya pokoknya intinya itu sih, konsisten sih. Betul sekali. Oke, itu aja teman-teman semua pada video kali ini. Jangan lupa juga mampir ke YouTube-nya Lentera Malam. Di situ juga ada cerita gua, yaitu Kampung Gaib Gunung Cermai. Bisa kalian tonton nih, linknya di bawah. Sampai sekian aja dulu video kali ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Berapa menit?